Di suatu hari yang begitu santuy, terlihat seorang pria bernama Jack Hunter yang kini sedang berjalan menuju ke bar di sebuah kota. Ia lebih nampak tengah mencari seseorang ketimbang menikmati tarian para stripper yang ada di bar tersebut. Bahkan salah satu stripper yang tertarik pada Jack sempat menggoda pria itu, meski ia sendiri tidak begitu memperdulikannya. Lalu datanglah seorang pemuda bernama Bobby yang tidak terima dengan kehadiran pria itu. Bobby sempat mengaku sebagai pengelola dari tempat tersebut. Namun ia tak terima begitu saja ketika Jack menghiraukannya dan ingin meninggalkan bar. Hingga kemudian aksi baku hantam pun terjadi di sana. Dengan mudah Jack bisa melumpuhkan beberapa orang di tempat itu, termasuk Bobby. Namun aksi itu berlanjut karena tiba-tiba datang beberapa polisi yang mengamankan tempat tersebut, yang salah satunya adalah Ben. Di kantor polisi, Ben yang ternyata bukanlah seorang anggota polisi, nampak lebih mendominasi saat menginterogasi Jack dibandingkan dengan dua polisi lainnya. Ben juga mengungkap bahwa ia tidak suka dengan kedatangan orang baru di kotanya. Sementara Jack sendiri masih terus bungkam, seolah menyembunyikan sesuatu dan memiliki motif tertentu pada keributan yang sempat terjadi di bar tadi. Namun obrolan itu tak berlangsung lama karena Ben kini diminta adiknya pulang untuk segera menikmati makan bersama. Pria itu pun kemudian meninggalkan ruangan tersebut sembari menyuruh dua polisi di sana untuk memaksa Jack agar buka mulut. Entah kuasa apa yang dimiliki oleh Ben sehingga dua polisi di sana begitu menurut padanya. Bahkan mereka sampai membungkus kepala Jack menggunakan kantong plastik yang membuatnya kesulitan untuk bernapas, hanya demi mendapatkan informasi dari pria itu tentang motifnya. Untungnya keributan yang terjadi di ruangan interogasi telah menarik perhatian polisi lainnya yang bernama Kim. Hingga kemudian polisi wanita itu pun marah karena mendapati Jack dalam kondisi disekap. Terlebih menangani kasus seperti itu merupakan tugasnya dan tidak boleh dilakukan oleh polisi lainnya. Melihat adanya peluang, Jack dengan cepat meraih pistol dari tubuh Kim dan menyandra polisi wanita itu agar ia bisa keluar dari tempat tersebut. Uniknya, Jack sempat mengatakan pada Kim bahwa ia tidak akan membunuhnya karena yang diinginkannya adalah segera keluar dari tempat itu dan meninggalkan Kim begitu saja untuk kemudian kabur menggunakan mobil polisi yang terparkir di sana. Di tengah perjalanannya, Jack sempat berhenti sejenak untuk mengecek persenjataan yang berada di bagasi mobil itu, termasuk dengan mengangkat telepon radio dari Kim yang memintanya untuk segera mengembalikan mobil tersebut dan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Namun kemudian Jack mengungkapkan bahwa ia akan mencari tahu apa yang terjadi pada putrinya, yang seolah menandakan bahwa selama kedatangannya di bar tadi merupakan motifnya untuk mengungkap hal buruk yang sempat dialami oleh putrinya sendiri. Kim yang merasa adanya kejanggalan dalam kasus Jack juga sempat menawarinya bantuan. Namun pria itu lebih memilih untuk mengatasi semua masalahnya sendirian. Di waktu yang sama, Ben yang sudah tiba di rumahnya kini menghampiri Bobby yang merupakan anaknya sendiri dan sempat menanyai tentang foto seorang gadis yang sempat didapatnya dari jaket Jack saat menginterogasinya tadi. Namun saat itu Bobby hanya bisa terdiam, entah sedang menyembunyikan sesuatu atau malah kehilangan ingatannya karena terlalu sering mengkonsumsi narkoba. Pemuda itu juga mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang Jack yang baru saja terlibat keributan dengannya di bar tadi. Masih di hari yang sama, Ben dan Maggie kini mendatangi koleganya yang bernama Burt untuk bertemu dengan beberapa investor dan membahas tentang bisnis akuifer terbesar di barat daya. Dalam obrolan singkat itu, para investor terlihat sangat tertarik dengan ide bisnis yang digagas oleh Ben dan Burt. Pasalnya, Ben meyakini bahwa saluran air besar di bawah dataran pasir itu akan memudahkan praktik bisnisnya yang berpotensi mendatangkan keuntungan hingga miliaran dolar per harinya.
Setelah menemui semua investor dan merasa bisnisnya kali ini tidak boleh gagal, Maggie sempat mengingatkan Ben agar kakaknya itu bisa segera mendapatkan Jack dan menahannya. Karena menurutnya pria itu bisa saja mengacaukan semua rencana bisnis mereka. Wanita itu pun kemudian masuk ke dalam rumah. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba muncul Jack yang langsung menodongkan senapannya tepat ke arah Ben dan mengatakan ingin bertemu dengan Bobby. Amarah Jack benar-benar memuncak karena Bobby yang kini menghampiri Ben kedapatan sedang mengenakan gelang milik Melissa yang merupakan putrinya yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Jack lalu menanyakan keberadaan Melissa kepada Bobby. Hingga kemudian pemuda itu pun mengungkap bahwa Melissa telah tewas karena overdosis ketika sempat berpesta bersamanya. Mendengar pengakuan itu, Jack benar-benar kesal dan tanpa ragu menembakkan senapannya tepat ke arah Bobby. Dan Bobby pun harus mati muda dengan cara yang tidak santuy. Sementara Maggie yang mendengar keributan itu terlihat sudah siap dengan senapannya dan langsung menembak Jack dari balkon rumahnya. Jack yang mendapat tembakan di tubuhnya langsung berlari masuk ke kebun sawit. Dalam pelariannya itu, Jack sempat dikejar oleh beberapa polisi korup yang ternyata selama ini telah melindungi bisnis Ben, termasuk menjadi bodyguard pribadinya. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Namun Jack beruntung karena masih sempat menembak beberapa kawanan polisi korup yang dipimpin oleh Stone. Sedangkan salah satu polisi lainnya yang bernama Bartlett sempat ketakutan ketika melihat salah satu rekannya telah mati tertembak. Polisi itu juga sempat ditangkap oleh Jack, namun tidak dibunuhnya setelah Bartlett mengaku bahwa ia hanyalah polisi biasa dan tidak korup seperti yang lainnya. Mengetahui hal itu, Jack menitipkan pesan pada Bartlett untuk memberitahu lokasinya saat ini kepada Kim, seolah berharap agar polisi wanita itu bisa sedikit membantunya. Ia kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk di area perkebunan itu, melewati malamnya dengan mengobati bekas tembakan di bahunya, sembari mengenang kembali mendiang putrinya yang selama ini selalu ditinggalkannya bertugas. Dari sini juga terungkap bagaimana masa lalu Jack ketika berpamitan dengan Murphy yang merupakan atasannya di kemiliteran. Pria itu sempat memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer karena tidak tega terus-menerus menelantarkan anak dan istrinya demi bertugas. Rasa penyesalan yang begitu dalam jelas dirasakan oleh pria itu. Jack juga sempat mengenang bagaimana dulu ia pernah menitipkan putrinya pada salah satu teman dekatnya yang bernama Bill. Karena saat itu Melissa diketahui sudah mulai kecanduan ganja. Namun seperti biasa, Jack meninggalkan putrinya begitu saja di tempat Bill, yang menandakan bagaimana hubungan yang kurang akrab terjalin antara ayah dan anaknya itu. Di halaman rumahnya, Ben yang masih berduka karena baru saja kehilangan anaknya kini semakin dibuat kacau karena tiba-tiba Burt datang dan mengingatkannya agar kekacauan yang terjadi pada Ben tidak diketahui oleh pihak luar, terutama pada para investor, karena mereka bisa saja kabur dan membuat rencana bisnisnya gagal. Sementara itu, Bartlett yang baru tiba di kantor polisi langsung memberitahu tentang kejadian yang baru saja dilaluinya di perkebunan tadi, termasuk pertemuannya dengan Jack yang melepaskannya begitu saja dan sempat menitipkan pesan pada Kim soal lokasi keberadaannya. Mendengar hal itu, Kim jelas semakin curiga terhadap semua motif yang melatar belakangi aksi Jack selama ini. Di hari berikutnya, Murphy yang sempat mengetahui masalah Jack kini mendatangi tempat tinggal Ben dan menyarankan agar pria itu mau mengungkapkan apa yang telah terjadi selama ini, serta memberitahu pada Jack apa yang sebenarnya sudah terjadi pada putrinya. Pria tua itu juga sempat mengingatkan Ben bahwa sosok yang sedang dihadapinya saat ini bukanlah orang biasa, melainkan mantan bawahannya di tim pasukan khusus, dan akan terus memburu Ben hingga semua rasa penasarannya terjawab. Namun Ben yang pada dasarnya memang keras kepala dan terbiasa berurusan dengan dunia kriminal,
nampak tidak terlalu peduli dengan perkataan Murphy. Pria itu malah mengaku akan membunuh sendiri Jack dan tidak terlalu khawatir tentang sosok yang sedang diburunya saat ini. Walaupun Jack adalah tim pasukan khusus yang sangat mengerikan. Kembali ke Jack, ia yang sempat terlelap di gubuk itu kini dibangunkan oleh sejumlah polisi korup yang telah menemukannya. Jack dihajar habis-habisan oleh orang-orang suruhan Ben. Namun dengan hebatnya, Jack yang masih terluka malah bisa mengembalikan keadaan dan berhasil menembak mati beberapa polisi korup yang ada di sana. Kemudian datang Kim yang berhasil sampai ke lokasi tersebut setelah mengikuti petunjuk dari Bartlett. Namun polisi wanita itu tidak terlalu lama berada di sana karena Jack memintanya untuk bisa membantu menemukan keberadaan putrinya yang hilang. Alhasil, kini Kim memutuskan kembali ke kantornya untuk memeriksa daftar orang hilang baru-baru ini dan mengurungkan niatnya untuk menangkap Jack. Sementara itu, Stone yang sempat tertembak di perutnya kini ditahan oleh Jack dan mulai dicecari banyak pertanyaan mengenai Melissa. Meski awalnya sempat menolak memberitahunya, namun Jack yang mengalungi leher Stone dengan sebilah pisau akhirnya membuat polisi korup itu mengakui semua perbuatannya. Di mana saat itu ia sempat meniduri Melissa yang sedang overdosis. Namun ia mengaku tidak membunuh gadis itu. Mendengar hal tersebut, Jack yang tak bisa membendung lagi amarahnya langsung menusukkan pisaunya tepat ke leher Stone dan membuat polisi korup itu langsung meregang nyawanya di sana. Di kantor polisi, Kim yang baru tiba mendapati adanya Murphy yang ternyata telah menunggunya di sana. Mereka sempat membicarakan tentang Jack, hingga kemudian pria itu malah menelponnya melalui panggilan radio. Jack mengatakan soal rencananya yang akan menghabisi Ben dan ingin membalaskan dendam atas kematian Melissa. Mendengar langsung dari Jack, Murphy nampak turut berduka dan menyesali atas apa yang telah terjadi pada mendiang putrinya. Bahkan pria tua itu sempat memperlihatkan ekspresi penuh dendam dan kesedihan seperti merasakan telah kehilangan anggota keluarganya sendiri. Hal itu juga yang nampaknya membuat Murphy meminta pada Kim dan anggota polisi lainnya untuk tidak menembak Jack apapun kondisinya. Di tempat tinggal Ben, lokasi itu telah dijaga ketat oleh banyak anggota polisi yang bersiap menanti kedatangan Jack. Benar saja, kontak senjata pun tak terhindarkan, dan Jack nampak sangat kesulitan untuk bisa memenangkan pertempuran itu. Terlebih dengan lampu sorot yang membuatnya mudah terlihat oleh para polisi yang bersenjata lengkap. Alhasil pria itu pun mendapat sejumlah luka di tubuhnya. Sementara Murphy yang masih memantau dari kantor polisi merasa sangat tidak terima dengan penembakan yang dilakukan oleh semua petugas yang berjaga di rumah Ben. Terlebih ia juga sempat meminta agar tidak ada anggota polisi yang menembak Jack apapun kondisinya. Namun tampaknya mereka tidak menggubris perkataan Murphy. Menyadari semua anggota yang berjaga di rumah Ben merupakan kelompok polisi korup yang jelas-jelas akan lebih berpihak pada Ben, Murphy pun memutuskan untuk pergi langsung ke lokasi tersebut bersama dengan Kim dan Bartlett. Dalam perjalanan mereka, Murphy tiba-tiba meminta Kim untuk menghentikan laju mobilnya. Dan ternyata saat itu juga datang Jack yang penuh dengan luka, sudah berada tepat di depan mobil mereka. Pria itu pun masuk dan nampak disambut hangat oleh Murphy yang menganggap Jack seperti keluarganya sendiri. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Ben. Di sisi lain, Ben yang sempat membuang penatnya di tepian danau dekat kebunnya, kini kembali masuk ke dalam rumahnya. Betapa kagetnya ia ketika mendapati Maggie yang ternyata sedang disandra oleh Jack. Padahal rumahnya jelas-jelas sudah dijaga ketat oleh semua anak buahnya. Dalam pertemuan itu, Jack mengancam Ben untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada mendiang putrinya, yaitu Melissa.
Sialnya, pria jahat itu malah tidak mengakui perbuatannya. Bahkan berdalih bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang Melissa. Hingga kemudian Jack pun mematahkan jari-jari tangan Maggie, yang akhirnya membuat Ben memberitahukan semua fakta yang sebenarnya. Pria jahat tersebut mengungkapkan bahwa saat itu Melissa memang belum mati. Bahkan gadis itu baru mulai tersadar dari overdosis yang sempat dialaminya. Namun kepanikan yang terjadi saat itu telah membuat Ben memutuskan untuk membunuh gadis itu dengan membenamkannya di danau dan menghanyutkan jasadnya. Mendengar pengakuan tersebut, Jack sangat marah dan ingin menembak Ben saat itu juga. Namun untungnya, Murphy dan Kim yang ternyata telah mendengar percakapan tersebut melalui sambungan radio yang dibawa Jack, kini segera mendatangi TKP bersama dengan rombongan polisi lainnya. Di bawah kepungan polisi, Jack sempat membawa Ben dan Maggie keluar dari rumah. Seraya terus berontak ingin sekali menghabisi nyawa kedua orang jahat itu di depan semuanya. Namun, Murphy terus mengingatkan pada Jack agar tidak bertindak ceroboh. Apalagi menembak pelaku pembunuhan Melissa jelas tidak akan bisa mengembalikan putrinya lagi. Pria tua itu kemudian menyuruh semua anggota polisi untuk segera menangkap Ben dan Maggie. Keduanya jelas sangat kaget karena selama ini mereka menyangka para polisi akan menahan Jack yang jelas-jelas telah membunuh Bobby. Namun sekarang kedok mereka sendiri malah terungkap dan harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Di akhir film, Bartlett yang sedang membawa Ben dan Maggie di mobil polisinya tiba-tiba menghentikan lajunya di tengah jalan, bertepatan dengan datangnya mobil lain yang juga turut berhenti di depan mobil mereka. Tanpa sepatah kata pun, Bartlett keluar dari mobil tersebut. Lalu seseorang datang mendekati mobil itu dan menembakinya dengan sangat brutal, hingga membuat Ben dan Maggie tewas saat itu juga. Secara mengejutkan, orang yang mengeksekusi kedua penjahat itu adalah Murphy. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Walaupun Jack tidak dapat bertemu lagi dengan putrinya, setidaknya dia dapat membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyelakai putrinya.